Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu yang sebagai atas rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan untuk sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak-banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu dan kesempatan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in-nya, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Abdul Rahman, mudah-mudahan beliau selalu diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak Jamaah Masjid Ar-Rahman, terima kasih sudah hadir dalam kajian rutin malam Senin yang diselenggarakan di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan senantiasa bisa menambah hasanah keilmuan buat kita semua, senantiasa bisa menambah tali persaudaraan di antara kita, senantiasa bisa menambah tali ukhuwah Islamiyah di perumahan Kerajulan Pesona. Dan mungkin selanjutnya dari saya tidak panjang lebar, marilah kita simak, kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam perilaku kita sehari-hari. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa fawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Amma ba'du. Bila kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Jami apa ini? Ar-Rahman. Ar-Rahman, kalau di sana Kiara Lawang Baitur Rahman, kalau ini Ar-Rahman ya. Sepotong dari sana. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, alhamdulillah tadi pagi Bapak Ustadz Waluyo ngebel, Ustadz ada waktu enggak untuk mengisi pengajian malam ini? Ku bilang insya Allah, takdir ilahi sampailah sekarang pada waktunya. Alhamdulillah bisa datang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat zahir, nikmat batin, wabil khusus nikmat yang paling besar
yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, atau nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat itu akan membawa kita kepada kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, tapi insya Allah akan membawa kita kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini oleh Allah disehatkan jasmaninya, rohaninya, wabil khusus kita semua disehatkan ekonominya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salamnya semoga Allah sanjungkan kepada haribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat beserta salamnya semoga Allah sanjungkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir kiamat. Mudah-mudahan kita semua di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, para sepuh anu kupribados ti hormat, mungkin pangaosan pribados dina wong ieu anu kadua kali. Kumargi Bapak Ustaz Muhammad atau Nabi ajengan Gus Muhammad, mungkin aya bangunan tetiasa ngisi dina acara wengi ayeuna, enten insyaallah ibadah diisi waktosna sekejap mata dari maghrib sampai isya. Alhamdulillah, pada malam hari ini isi pengajiannya adalah fadilah zikrullah. Mun kapungkur diisi ku ilmiah akidah tanapi ilmu tauhid. Karena kita dicanda ku pribados itu ada beberapa kitab, ada kitab fikih, ada kitab tauhid, ada kitab akhlak, dan ada kitab hadis. Tapi pada malam hari ini saya akan sampaikan yaitu bagian hadis. Mungkin kitab-kitab yang lainnya kalau ada kesempatan mungkin di kesempatan yang lain. Supaya ngajinya fokus, mungkin satu bab saja, insya Allah sampai selesai insya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada pengajian kita, kajian kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi 'allamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minasyaitan wa hijrun minan niran. Wa qala aidan afdalu dzikril khabiyyu wa qala aidan asadul a'mal salasun dzikrullahi 'ala kulli halin wa muasatul akhi min malika wa insaful faqiril ba'isi min nafsika. Wa qala aidan alamatu hubbillah wa dzikrillah wa alamatul hubbillah bughdu dzikrillah azza wa jalla. Artinya pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan fadilah zikrullah. Zikrullah itu ada secara lisaniyah, ada secara af'aliyah, bisa dengan johiriyah, juga bisa dengan batiniyah. Secara lisaniyah kita habis maghrib zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu namanya zikir. Kalau istilah bahasa Sunda, zikir itu eling, ingat, emut kasaha ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang disebut zikir af'aliyah dengan badan kita, yaitu melaksanakan perintah Allah. Hakikatnya itu adalah zikir, ingat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi dalam kitab ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, dzikrullahi alamul iman. Orang yang selalu berzikir kepada Allah itu tanda-tandanya orang beriman. Tanda-tandanya ya. Karena orang beriman itu sangat senang ketika melafazkan kalimat-kalimat Allah. Mau dengan kata apa di belakangnya? Mau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah dan lain sebagainya, itu merasa senang hatinya. Maka kalau kita mau berzikir jangan menjadi beban di dalam hati kita. Harus merasa senang seperti senangnya kita menyebut kekasih kita dulu waktu muda. Kalau kita punya pacar namanya Dedeh, ketika nama Dedeh disebut senang hati kita. Ya. Nah, kita sebagai muslim yang baik itu senang menyebut nama Allah. Jangan sampai abdi sholat kata bahasa Sunda mah likum-likum ceplok leos. Jangan assalamualaikum langsung berdiri pulang. Jangan, sebaiknya kita berzikir. Ya. Ada lagi dalam kitab yang lain atau dalam Al-Quran diceritakan, difirmankan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah maka hatinya akan diberi ketenangan. Justru orang yang tidak mengingat Allah susah hati dengan mempunyai ketenangan. Riweuh penuh riweuh jeung aya. Ketika kita lupa kepada zikir kepada Allah, lupa kepada Allah, yang ingat hanya kepada dunia, dan dunia itu merepotkan kita. Ya. Dunia itu terkadang merepotkan kita, menyebabkan lupa kita kepada Allah. Orang yang beriman kita tahu iqraru bilisan wa tasdiqu bil qalbi wal af'alu bil arkan. Nah, jadi tanda-tandanya orang yang beriman. Yang beriman itu adalah selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Kita mau ke pabrik, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kalau saya mah tukang ke sawah ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Walaupun ke sawah sama, ke sawah, ke pabrik, ke kantor, ke pasar, kemana. Sebagai muslim yang baik, sebelum berangkat ingatlah kepada Allah. Apalagi sebelum kita melangkah, sholat duha kalau di waktu siang itu sangat luar biasa. Manfaatnya apa? Kita selalu mengingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah wa bara'atun minan nifaq akan diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat munafik. Munafik itu ketika bersumpah dia palsu, ketika berjanji dia cidra, ketika berkata dia bohong. Itu orang-orang sifatan munafik. Ya. Ketika kita selalu mengingat Allah, maka kita akan dipelihara oleh Allah dari sifat itu. Kenapa kita mohon harus dipelihara dari sifat itu? Kita sering membaca Quran. Ada dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang paling bawah. Paling deet bahasa Sunda, apa paling deet bahasa Indonesia? Paling mudah ya, itu antara bumi langit. Kan neraka itu ada 7 tahapan ke bawah ya. Yang paling deet itu antara bumi dan langit. Kalau kita masuk neraka, jangankan neraka yang paling bawah, yang paling atas sekalipun neraka jahanam itu kita tidak akan bisa.
naik ke atas lagi, dibawa disembur dengan api neraka di atas jauhnya sampai bumi dan langit. Mau kemana kita minta tolong? Ya. Nah, minta tolongnya ini sekarang kita memelihara kata-kata kita. Ya. Kita memelihara janji-janji kita. Ketika kita ini jangan mengumbar sumpah, kalau istilah di Lembura, bentar-bentar demi Allah, bentar-bentar demi Allah. Padahal ketika itu dilakukan harus berpuasa selama 3 hari untuk menebus kata demi Allah. Anak-anak kecil biasanya itu. Selanjutnya orang yang selalu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, wa hisnu minasyaiton, kita akan dipelihara dari tipu dayanya setan. Setan ini luar biasa kepada kita. Kita ini ingin menjadi temannya dia nanti di neraka. Setan ini banyak caranya, segudang cara untuk menggelincirkan kita di dunia ini supaya jadi temannya dia. Kalau jalan ini tidak bisa, dia akan masuk lewat sini. Di sini tidak bisa, dia masuk akan lewat sini. Tetapi kalau kita menutup lawang daripada hati kita, tidak ada jalan untuk setan masuk, maka kita caranya harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan segenap kemampuan kita berbagai macam caranya. Sangat luar biasa, selain daripada akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu dayanya setan, dan kita akan dipelihara, akan diselamatkan daripada api neraka, ya. Wahijrum minan nar, akan wahirjum minan nar, akan diselamatkan kita dari api neraka. Alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya kita harta benda di dunia ini, janganlah sampai kita melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku kita, dengan lisan kita, dengan hati kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, dari munafik, dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus apa aja, bagaimana caranya zikir yang baik? Cara zikir yang baik kata Rasulullah SAW, afdalu zikril khafiyyu, paling hebat, paling utama, paling afdol berzikir itu adalah zikir khafi, zikir tak kedengaran oleh makhluk, ya. Zikir itu kan ada zikir jali, ada zikir khafi, ya. Kalau zikir jali seperti tadi tuh la ilaha illallah, barang itu namanya zikir jali, kedengeran. Kalau zikir khafi hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambil begini duduk-duduk, hati kita terus baca zikir kepada Allah, tidak kedengaran oleh apa yang di samping kita, itu lebih bagus. Tapi hati-hati, kalau kita sedang berkumpul seperti ini kan ada suka orang pakai tasbih gini, ya. Nah, itu kadang-kadang hatinya melenceng sedikit aja. Zikir kita ingin dianggap oleh orang lain menjadi orang yang soleh, maka habislah pahala zikir itu, ya. Nah, bagaimana kita kalau ingin berzikir tapi hobi, tapi bersuara juga? Berzikirlah di rumah kita atau di tempat yang sudah disiapkan. Kalau istilah di sana mah itu punya kamar khusus, ya. Punya kamar khusus untuk zikrullah atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan setiap zikir jangan lupa baca dulu nawaitu dzikron taqarruban ilallah. Berzikir itu hanya tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada yang lainnya. Seandainya zikir itu mempunyai hasiah atau fadilah,
tersendiri gak masalah. Yang penting niat kita hanya mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada zikir ya, orang-orang khusus karena hidup miskin, karena hidup fakir, dikasih amalan sama gurunya, nih zikirkan atau bacakan sekian. Apa bacanya? Ya fatahu ya rozaku, supaya kita dibukakan pintu rezeki. Boleh zikirnya itu, tapi niatnya dia untuk kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu diantaranya. Kalau zikir jali bagus. Yang penting hati kita jangan ingin dianggap yang paling bagus. Selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asadul amali as-salasun. Yang paling hebat, yang paling penting, yang sangat luar biasa amal dalam diri kita itu yang harus kita lakukan ada 3 perkara. 3 perkara yang nilainya sangat tinggi di dalam diri kita itu. Yang pertama, zikrullah ala kulli halin. Kita mengingat Allah di setiap kita bergerak atau melangkah. Jangan kita mengingat Allah itu hanya cuma di masjid. Jangan cuma di majelis taklim. Jangan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Di setiap langkah kita pun tetap kita harus mengingat Allah. Di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada. Jangankan di tempat yang baik, di tempat yang tidak baik sekalipun, tetap bagi kita itu harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sih tempat yang tidak baik? Kalau dalam agama tempat yang tidak baik itu adalah pasar. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Kenapa seperti demikian? Karena di pasar adalah maqamul kadzib, tempatnya berbohong. Makanya kalau masuk pasar pun kita harus melangkah dengan kaki kiri kalau ke pasar masuknya. Kalau di rumah berangkat kemanapun kita harus melangkah dengan kaki kanan dengan bismillahi tawakkaltu Allah. Jadi Nabi kita mengingatkan di antara yang paling luar biasa amal kita itu adalah selalu mengingat Allah ala kulli halin dalam setiap langkah kita. Mau mencari dunia, mau mencari akhirat, itu adalah sangat luar biasa. Yang kedua, wa muasatul akhi, memberi keleluasaan kepada saudara-saudara kita min malika, dengan harta kita. Andai ya, kita kebetulan menjadi orang mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta benda. Padahal harta benda itu manusia hanya tadbir ya, punya rencana ini kita kerja pasti kaya. Belum tentu, padahal orang yang kerja terkadang tidak kaya dan orang yang kerja terkadang bisa kaya. Al insan bitadbir wallahu bitakbir. Tak sedikit orang yang dari muda sampai tua bekerja tapi hidupnya miskin, dan tak sedikit orang dari muda sampai tua bekerja orangnya jadi kaya. Itu mah hanya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan atau harta benda, kita harus mempunyai hati amal yang baik itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekarang ini yang sedang viral luar biasa di dunia, yang sedang membutuhkan bantuan kita adalah Palestina. Tadi pagi juga ada peduli Palestina ya di Kerawang ini. Masya Allah, ningali dina postingan rencangan, Masya Allah, tapi pinuhna luar biasa. Ribuan orang ya, berbondong-bondong untuk mendoakan orang Palestina biar dia merdeka. Kebetulan abdi tadi dina enjing tadi teh pas aya acara manasikul haj di ani ayah, jadi teu tiasa cuman hanya berdoa di tempat
atau di pesantren Al-Hidayah untuk keselamatan orang-orang Palestina. Dan mudah-mudahan semua yang meninggal orang Palestina itu termasuk golongan syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa insaful faqiril ba'is min nafsika. Kita harus memperhatikan orang-orang fakir. Ada yang tidak mampu itu saudara itu kakak, adik, paman, bibi, uak, itu saudara kita ya. Dalam artian satu darah. Tapi ada juga wa insaful faqiril ba'is min nafsika. Kita harus menjadi tulang punggung orang-orang fakir yang ada di sekeliling kita. Harus bahagia kalau kita hidup jadi tumpuan orang lain. Karena orang lain tidak akan meminta tolong kepada kita kalau kita tidak mampu. Ya. Berarti kalau kita dipinta tolong sama teman kita, sama saudara kita, tetangga kita, berarti kita punya kemampuan. Andai kata kita, contoh aja, kita punya gaji 10 juta. Tetangga kita jangankan 10 juta, mau membeli beras 15.000 aja nggak punya. Nah ini hati kita harus terpaut. Tolonglah mereka yang membutuhkan bantuan kita. Kalau mau membantu, yang pertama yang paling dekat terhadap rumah kita, sekeliling kita. Ketika kita mampu lebih daripada itu boleh yang jauh daripada sekeliling kita. Selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatul bughdillah bughdu dzikrillah azza wa jalla. Tanda-tandanya orang cinta kepada Allah itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah apapun katanya. Ya, guru-guru kita sudah mengajarkan, nih bacakan, baca dah. Orang yang marah atau yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang tidak mau berzikir kepadanya. Ya. Kita tidak mau hidup ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apaan hidup kalau kita hidup dimurkai Allah? Kalau hidup dimurkai Allah, di dunia ini tidak akan mendapatkan ketenangan walaupun harta benda kita banyak, apalagi di akhirat kita. Di akhirat kelak akan dimasukkan dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan waktunya tinggal sedikit, kita lewatkan dengan hadis yang berikutnya. Udzukurullaha dzikran hamilan. Qila wa ma dzikrul hamil? Qala adzikrul khafiyyu. Nabi kita mengatakan dalam hadisnya, Udzukurullaha, ingatlah dalam hidup kita ini kepada Allah, dzikron khamilan, dengan zikir hamil. Para sahabat menanya, qila wa ma dzikrul hamil ya Rasulullah, apa namanya itu zikrul hamil? Rasulullah SAW menjawab, qala adzikrul khafiyyu, zikrul khamil itu adalah dinamakan zikir khafi yang tadi di awal sudah diceritakan. Zikir dalam hati itu sangat luar biasa. Walaupun kita dengan berkumpul dengan orang-orang, tetapi hati kita kan tidak bisa diketahui oleh orang-orang. Jadi kalau kita tidak bisa dalam hati langsung, maka kita punya tempat, punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub kepada Allah. Habis sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha atau badak mafrudah. Itu dalam kehidupan sehari-hari harus selalu ada zikir kepada mereka atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadati darajatun indallahi yaumal qiyamah adzakirunallaha katsiran. Nabi kita mengajarkan, Nabi kita mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang berbahagia di akhirat kelak. Afdhalul ibadati darajatun, yang paling utama dalam ibadah, dalam pelaksanaan ibadah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, adzakirunallaha katsiran, orang yang banyak mengingat Allah. Kita itu mengingat Allah terkadang kalau ada dalam satu kesusahan, ya. Kalau dalam senang, waktu senang kita leha-leha, sembahyang aja nggak mau, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ketika kita kena musibah, sakit pinggang, atau zaman sekarang itu banyak penyakit-penyakit yang luar biasa ya. Kalau di sana mah ada yang kena gula itu ya, baru dia ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh, cenah ieu teh ke masjid mahayang ngan teu kaduga. Nah, dulu waktu sehat kemana aja. Waktu sehat dia tidak mau mengingat Allah, setelah sakit baru dia ingat kepada Allah. Padahal muslim yang baik mengingat Allah itu harus di waktu sehat dan di waktu tidak sehat. Sehat tidak sehat, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang selalu mengingat Allah di waktu senang, maka Allah pun akan mengingat kepada kita ketika kita punya kesusahan. Ketika kita di waktu senang selalu memperhatikan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah pun akan memperhatikan kepada kita ketika kita ada kemauan. Dalam hadis yang lain, man hafadha ala salawatil khamsa hafadallahu alaika. Man doyaka ala salawatil khamsa doyakallahu alaika. Barang siapa memelihara salat yang 5 waktu aja, maka Allah akan memelihara kepada kita. Dan barang siapa melalaikan salat yang 5 waktu, maka Allah pun akan menyepelekan terhadap kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jangan jauh kepada Allah, karena pintu kebahagiaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia mau berikan, terserah mereka. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang paling terakhir Nabi kita mengingatkan khairu dzikril khafiyyu wa khairul ibadati akhafuha wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi yang tidak diketahui oleh makhluk atau manusia. Makhluk ada yang mengetahui siapa? Malaikat, raqib dan atid. Karena setiap lisan kita membacakan zikir dicatatlah oleh malaikat, raqib dan atid. Nanti diperlihatkan ketika kita di waktu kita membutuhkannya. Wa khairul ibadati akhafuha. Sebaik-baiknya amal ibadah itu yang paling ringan. Contoh, kalau kita mau sedekah, kita punya uang 100 juta. Kita kalau mau sedekah 1 juta itu berat. Jangan 500 ribu. 500 ribu pun masih berat. Jangan 100 ribu. 100 ribu itu pun masih berat. Jangan. Cobalah yang paling gampang 10 ribu. Kalau punya 100 juta, mungkin 10 ribu itu tak ada apa-apanya di dalam hati kita ya. Nah, kalau setelah 10 ribu kita nggak ada apa-apanya, jangan terdiam dari situ. Coba tingkatkan setelah kita beramal. Kalau di sini kan Jumat ada kelopak sama ya.
Nah, itu biasanya 5.000. Setelah 5.000 tak pengaruh kepada hati kita tingkatkan 10.000. 10.000 tidak pengaruh terhadap hati kita, maka tingkatkan 15.000. Jangan pertama 100.000. Waduh, 100.000. Nah, itu jangan. Nanti besok-besoknya nggak mau lagi tuh. Ya. Makanya Nabi kita mengajarkan sebaik-baiknya beribadah yang dianggap ringan oleh kita. Kalau kita dalam sholat tahajud, kalau belum bisa 20 rakaat, boleh 10 rakaat. Belum mampu 10 rakaat, boleh 4 rakaat. Kalau belum mampu 4 rakaat, dengan 2 rakaat saja. Nah, itu yang paling rendah. Karena sholat tahajud nggak ada yang 1 rakaat. Kalau 1 rakaat itu sholat witir. Ya. Jadi yang paling ringan. Kalau zikir jangan terlalu banyak, sekali zikir 100.000 atau 1.000, ya jangan, nantinya kita bosen. Nah, dari sedikit dulu. Kalau mampu boleh 1.000 setiap malam, umpamanya baca sholawat, baca tahlil, baca zikir-zikir yang lain boleh. Tapi kalau belum kuat, kita belajarlah dengan yang paling ringan. Baca sholawat umpamanya 100 kali. Setelah biasa 100 kali, boleh 200 kali. Setelah biasa dengan itu, maka boleh ditingkatkan. Ya. Wa khairu rizki ma yakfi. Sebaik-baiknya rizki dalam diri kita adalah yang merasa cukup dengan keadaan rizki itu. Allah berikan setiap bulan umpamanya kepada Bapak Ayu Hadi 10 juta, alhamdulillah. Walaupun orang lain itu rizkinya 2-30 juta, biarin, memang itu rizki orang lain. Allah berikan rizki 5 juta, alhamdulillah. Berapapun yang kita terima pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai mengotori hati kita dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberi rizki 10 juta, aduh baru 10 juta, kalau 13 juta nih beres. Dikasih oleh Allah 13 juta, waduh baru 13 juta, kalau 30 juta beres, kita bisa beli mobil 3 bulan juga. Diberilah oleh Allah 100 juta sebulan. Waduh, kalau kita 1 miliar nih, kita setiap bulan bisa wah. Nah itu. Jadi kalau orang yang merasa tidak cukup dalam hati, sampai berapapun pendapatan tidak akan merasa bahagia. Mudah-mudahan seberapapun rezeki kita yang dipakai untuk menafkahi anak dan istri kita, Allah cukupkan dan Allah berkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sehubungan waktu sudah isya, mudah-mudahan walaupun dengan sepatah dua patah kata dengan kitab ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang diberikan oleh Bapak. Mudah-mudahan